Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang membawakan acara tadi pembukaan, yang kita hormati bersama semua lapisan masyarakat, terutama nenek mama Imam Khatib Cadik Pandai Suluh Bendang dalam Nagari, dan terutama sekali juga pengurus Masjid Nurul Iman Kampung Cubadak. Alhamdulillah, judul yang dipilih pencinta masjid dijamin selamat. Yang menjaminnya Rasulullah. Hadisnya hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Hadis ini mungkin sering kita dengar, tapi mungkin jarang dibaca teksnya. Hadis ini terkandung di dalam kumpulan manusia, kategori manusia sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang nanti tidak susah dia di hari kiamat sana. Hari kiamat sana mereka yang 7 ini dilindungi Allah. Satu di antaranya pencinta masjid. Karena kita berada dalam masjid, jadi kita patut ataupun sewajarnya menyingkap hadis-hadis tentang masjid dan ayat-ayat tentang masjid, agar kita datang ke masjid dengan ilmu, bukan datang-datang begitu saja. Nah, satu apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Imam di sini bukan imam salat ya, pemimpin tertinggi negara. Kalau imam zaman dulu khalifah. Tapi ikut juga lah jajaran di bawahnya, presiden, gubernur, bupati, camat, dan seterusnya, ataupun pemimpin keluarga sendiri, ataupun pemimpin kampung, contohnya ketua kampung ataupun jorong dan lain-lain. Satu tuh ya. Yang kedua, pemuda mukmin yang membesar dalam beribadat kepada Allah, anak yang taat dari kecil. Ayah mempunyai anak, ibu mempunyai anak, dididiknya dari kecil menjadi orang yang taat kepada Allah. Anak ini dijamin selamat nanti di sana, dan dia juga akan menyelamatkan ayah dan ibunya. Yang ketiga, tadi bahasa Arabnya warajul wasyabun nasya' bi'ibadatillah. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Dalam hadis ini disebut rojulun. Rojulun itu asal maknanya lelaki, tapi dalam hadis ini menurut ilmu ushul fiqih, lelaki itu merangkumi juga perempuan. Nah, maka kita terjemahkan mukmin yang hatinya terpaut di masjid, bukan kita terjemahkan lelaki ya. Nah, itu nomor 3. Nomor 4, warjulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah. Berjumpa di masjid, ibu sama ibu, ataupun muslimin sama muslimin, saling menjalin tali kasih sayang. Di bawah ini ada doa ya. Sepatutnya doa ini kita selalu sebut dalam memupuk hubungan kasih sayang. Inni uhibbukum fillah. Ini hadis Nabi nih. Orang yang betul-betul mencintai karena Allah, dia akan selalu mengatakan inni uhibbuka fillah ataupun inni uhibbukum fillah. Ini belum ada dalam masyarakat kita. Sunnah Nabi yang belum hidup. Kalau orang mengatakan sama kita inni uhibbukum fillah, jawabannya ahabbakumullahu allazi ahbabtani lah. Ada di sikoya nanti. Kita akan dibaca di bawah nanti. Seterusnya, yang kelima, lelaki yang pernah digoda oleh si wanita yang berpangkat dan rupawan. Orang ada jabatannya, ada pangkatnya, ada kedudukannya, ada status, dan orangnya cantik,
Lalu si lelaki tadi menolak, saya takut kepada Allah, bukan wanita di tepi jalan, bukan perempuan di pinggirannya, di pinggiran jalan ya. Yang keenam, mukmin yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, termasuk orang yang berkorban juga tuh ya, yang dihimbau tadi sebelum acara kita dimulai tadi. Seterusnya si mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian lalu air matanya derai berlinang. Subhanallah. Bangun bapak tuh pukul 2, pukul 3, pukul 4 menangis dan memikirkan nasibnya. Waktu ibu belum bangun, bapak sudah bangun, ataupun bapak belum bangun, ibu sudah bangun, dia duduk di atas sejadah nangis, dia memikirkan nasibnya. Tidak lama lagi saya tinggal di rumah ini katanya, tinggal dikubur lagi lama, berpisah lagi lama daripada bersama, hidup berpisah lagi lama dari hidup bersama. Subhanallah. Lalu difikirkannya keadaan ini dan dia terus terus menangis ataupun air matanya dari berlinang. Oke. Di antara yang 7 ini kita buat analisanya ya. Ada 4 di antaranya bisa diraih. Dia 7. 4 di antaranya bisa diraih. Contohnya mencintai rumah Allah. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Itu maka kita buat tajuknya pencinta masjid dijamin selamat. Kalau kita selalu memenuhi panggilan azan, mendengar azan, menyahut azan, berdoa sesudah azan dengan ilmu, dalam hadis sahih ya, orang yang berdoa sesudah azan layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaiknya kalau datang ke masjid jangan datang sesudah azan. Sebaiknya begitulah. Karena azan itu melayakkan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Hadis sahih itu ya. Kalau kita lihat surat Taubah ayat 18, surah Nur ayat 35, 36, 37, 38, ini tentang masjid nih. Mencintai rumah Allah boleh dirujuk, boleh disemak surat Taubah ayat 18. Sekarang kita lihat ya. Apa katanya di sana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang rajin mengimarahkan rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Kalau tidak ada Quran di tangan, nanti pulang ke rumah bisa dibuka Quran. Kalau di Malaysia, di Brunei ya, kalau ada pengajian seperti ini selalu jemaah itu ada Quran di depannya. Ada Quran terjemahan, ada rehal. Mereka terus semak ya. Di sana begitu. Ada kertas mau disemak, ada Quran di depan. Ayat 18 surat Taubah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah. Ini sanjungan Allah. Artinya apa? Kalau masjid tidak ada dalam agenda hariannya, imannya bermasalah. Itulah maksud ayat ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, itulah yang beriman. Ini dalam ayat ini. Man amana billahi wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada Allah, itulah yang beriman kepada hari kemudian. Sanjungan Allah. Sanjungan ini mengandungi makna perintah ataupun suruhan. Artinya datanglah ke rumah Allah kalau kamu ingin membuktikan kamu itu mukmin. Artinya kalau kamu tidak datang ke rumah Allah, iman kamu bermasalah. Itu maksud ayat ini. Jadi kalau tidak ada Quran di tangan, nanti pulang ke rumah bisa dilihat ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah itu yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Karena apa? Inilah tajuk kita. Pencinta masjid dijamin selamat. Dari kemudian nanti pencinta rumah Allah selamat. Karena dinaungi, dilindungi. Jadi antara lain niat kita datang ke rumah Allah supaya selamat di sana nanti. Merancang, membuat planning, perencanaan untuk menyelamatkan diri dan keluarga nanti di sana. Bawalah istri ke masjid, bawalah suami, bawalah anak. Anak kalau dididik dari kecil, nanti meninggal ayahnya, meninggal ibunya, anaknya terus ke masjid setelah ayah dan ibunya
terbaring di liang lahat. Ayah dan ibu dapat pahala. Ayahnya mati, pahalanya hidup. Kalau anak tidak dididik ke masjid, kalau ibu dan ayah meninggal, dikhawatirin nanti ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dosanya mengalir. Kenapa? Kenapa anak tidak dididik ke masjid? La ilaha illallah. Mayoritas manusia lalai hidupnya. Dirinya pun kadang-kadang tidak ingat, apalagi keluarganya. Padahal Allah menyeru dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan ahli keluarga agar tidak terjebak dalam azab neraka. Ayat 18 surah Taubah tadi ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, datang ke masjid, wa aqamas salah. Yang ketiga, dan menegakkan salat. Salat cara Rasul, salat cara sahabat di masjid. Rasul pernah bangkit sesudah salat fardu, memanggil nama orang yang tidak datang salat. Disebutnya namanya asyahidun fulan, adong nonangkin sianu ning ya. Disabui namun diimbo gala. Kok anyuk nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Di mana bapak tu waktu salat tadi? Kalau anyuk dibiarkan anyuk, hilang dibiarkan hilang, nanti akan ditanya, kenapa bapak ini tidak ke masjid? Khatib Jumat akan ditanya, guru akan ditanya, pendakwah akan ditanya, sampai tidak dakwah sama masyarakat. Tahukah mereka itu ke masjid itu perlu? Kalau tidak tahu, berarti salah yang mendakwah, salah juru dakwah. La ilaha illallah. Kita kena baca hadis ya. Kalau kita baca hadis, memang dalam hadis Nabi Muhammad pernah bangkit sesudah salat fardu di masjid, menyebut nama-nama orang yang tidak datang salat. Zaman Umar bin Khattab juga sebagai khalifah, tercatat dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik, Umar sebagai khalifah pernah keluar salat asar, lalu jumpa orang di jalan, ditanyanya, kamu salat di mana tadi? Ditanya sama Umar, kebetulan dia tidak salat di masjid, tidak salat berjamaah. Jawabannya agak berbelit sedikit. Apa kata Umar? Kamu ini curang terhadap Allah. Kecurangan ya, kecurangan itu dikira juga tentang salat berjamaah. Kalau azan berkumandang artinya Allah memanggil kita datang ke rumahnya. Kalau kita tidak datang, kecuali yang ada halangan saja ya, kecuali yang ada halangan saja. Kalau tidak datang berarti dia sudah curang kepada Allah. Termasuk dalam ayat Quran, wailul lil mutaffifin. Ini dibahaskan oleh ulama. Mutaffifin itu bukan curang dalam sukatan dan timbangan jual beli saja, curang dalam salat. Tidak salat berjamaah dikira curang. Salat tapi tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna bacaannya, dikira curang juga. Baik, kita kembali kepada ayat tadi, wa aqamas salah, mereka lah yang menegakkan salat, yang datang ke masjid. Wa ataz zakah, mereka juga mempunyai perhatian besar terhadap zakat. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Takut kita kalau Allah memanggil kita tidak datang. Orang dulu pernah terjadi, tapi jarang ya, kalau dia terlambat sholat maghrib, nanti antara maghrib dan isya dia akan sholat tanpa henti untuk mengejar ketinggalan sholat tadi. Kalau mereka ketinggalan sholat isya, ada di antara mereka yang tidak tidur sampai pagi sholat mengejar yang tinggal tadi, tapi tidak akan dapat, tidak akan bisa. Kalau kita tinggal sholat isya lalu kita sholat untuk mengejarnya, sholat sunat sampai subuh, tidak dapat dikejar. Ini perhatian orang dulu ya. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini dalam ayat surah Taubah ayat 18 ini sanjungan di atas sanjungan. Inilah orang yang betul cara hidupnya. Kemudian surah An-Nur lagi perlu juga kita semak ya. Nomor 2, mencintai sesama mukmin, khasnya sesama pencinta rumah Allah. Ini bisa kita rebut nomor berapa dalam hadis di atas? Nomor 4. Kita datang ke masjid untuk mencari link.
untuk mencari sahabat. Orang dulu pernah berlaku kalau dia masuk masjid dia berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Doa orang saleh zaman dulu. Sahabat Nabi saat masuk masjid mengatakan, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Tujuan datang ke masjid bukan untuk sholat saja, untuk mencari link, mencari kumpulan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Nah, ini kalau kita sudah membina persahabatan dan ukhuwah di masjid, ukhuwah demi iman kepada Allah, nanti orang ini akan dikumpulkan, akan dicari malaikat. Mana fulan, mana fulan, mana fulan. Mai dia dengan mi, mai dia dengan min ya. Teman bapak itu mana? Akan dicari nanti di sana, di samping pencinta masjid. Nomor berapa tadi? Dalam hadis di atas nomor 4. Jadi nomor 4 bisa diraih. Dalam catatan yang di bawah, menjadi orang yang dermawan, orang yang rajin berinfak. Orang yang rajin berinfak nanti juga akan dicari di hari kemudian nanti. Kalau mereka itu mencari duit untuk berinfak, termasuk juga lah orangnya yang didoakan oleh malaikat. Malaikat ada tugasnya yang mendoakan orang yang berinfak. Allah ma'ti mumfiqan khalafa, katanya. Ya Allah, gantikan uang yang diinfakkan bapak yang bersedekah itu. Malaikat yang mendoakan. Kalau ingin didoakan malaikat, rajin-rajinlah berinfak. Orang yang rajin berinfak nanti dari kemudian akan selamat, akan dilindungi di bawah naungan Allah. Terakhir sekali dalam yang 7 kategori tadi ya, nomor 4, menangisi dosa dan kelalaian saat Anda menyendiri bersama Allah. Ini salah satu amalan muslim. Ada orang yang zaman dulu sahabat Nabi, perempuan ya, sahabat Nabi, wanita muslimah, dia macam mana supaya dia bisa menangis? Dia buka Quran, dia buka Quran, dipilihnya ayat yang menyentuh hati. Ada seorang ibu tuh dibacanya ayat surah Al-Ghasyiyah. Ada dalam tafsir, ada dalam hadis. Seorang ibu di malam hari membaca Quran 1 ayat saja. 1 ayat saja diulang-ulangnya dengan tangisan. Dia tidak tahu Rasulullah sedang mendengar bacaannya. Nabi Muhammad zaman dulu di malam hari sesudah Isya, baginda akan round keliling rumah penduduk, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Tiba di rumah seorang muslimah, dia baca hal ataka hadisul ghasyiyah, itu saja dibacanya, ratusan kali dibacanya sambil menangis. Kita karena cari ayat-ayat Al-Quran, kalau kita baca bisa menangis. Itu menerapkan poin nomor berapa tadi? Poin nomor 7. Macam mana supaya bisa menangis? Bacalah Quran, pilihlah ayat Quran yang membuat kita menangis. Ini juga amalan Rasulullah, ini juga amalan sahabat. Tiba giliran muslimah tadi, hal ataka hadisul ghasyiyah, nangis dia dan berdoa. Nangis dan berdoa. Macam ayat ini baca imam solat tadi. Patut dibaca tuh dengan menangis. Ayat surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini patutnya kita baca sambil menangis. Apa maksud ayat ini? Ini jaminan jannah. Orang yang masuk jannah itu orang yang takut kepada Allah, ada khasyah rabbah. Dan sepatutnya kalau cara Rasulullah baca Quran, bila kita baca ayat macam surah Al-Bayyinah itu kita sambut dengan doa. Quran itu kalamullah, Allah mengecek jawab, Allah memuji, menyanjung, menghibur. Jadi kita kena jawab. Apa jawabnya? Contohnya, Allah marzuqni khasyatak, ataupun Allah marzuqni haqqa khasyatik. Cara Rasul membaca Quran, cara sahabat membaca Quran, kalau baca Quran disusuli dengan doa.
Kalau doa tentang jannah diminta. Kalau doa tentang an-nar minta penjagaan dan perlindungan. Ini salah satu kaidah membaca ya. Baca Quran bukan baca bertajwid, bertaranum itu saja. Kita mesti tahu apa yang kita baca dan kita support atau support kata orang sini. Support dengan doa. Lalu kalau kita berdoa, insya Allah kalau kita pilih ayat-ayat yang betul-betul menggugah, yang menyentuh hati, mungkin maulah menangis. Jadi macam mana caranya? Cara ibu tadi dia baca satu ayat saja. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah sampaikah kepada kamu cerita hari kiamat? Sampai message hari kiamat enggak? Message belum sampai lagi. Kalau message sampai, tahu orang tua hari kiamat itu macam mana? Yang selamat di sana antara lain yang cinta masjid, mereka mesti datang ke masjid. Kalau masjid lengang, berarti orang kampung tidak tahu hari kiamat itu. Jadi ibu tadi dibacanya hal ataka hadisul ghasyiyah, nangisnya sambil berdoa. Hal ataka hadisul ghasyiyah, satu ayat saja dibacanya. Subhanallah. Itu caranya ya. Seterusnya di sini menangisi dosa dengan dan kelalaian saat menyendiri bersama Allah. Macam mana caranya? Kita baca Quran. Boleh juga dirujuk disemak ayat surah Al-Mu'minun 60 sampai 61. Selain kategori yang ketiga di atas, faktor nomor 2 sepatutnya menjadi rebutan setiap pencinta rumah Allah. Nomor 2 apa? Mendidik anak. Ada dulu di kampung, orang kampung dia pergi haji, sampai di tanah suci dia nangis. Apa tangisannya? Ya Allah, saya datang dari negeri yang jauh ya Allah, datang ke tanah suci ini, malu saya kepadamu ya Allah. Saya baca Quran saya tidak faham, saya baca hadis saya tidak mengerti, malu saya ya Allah. Kasihlah saya anak yang saleh, yang faham Quran, faham hadis. Itu doanya di tanah suci. Pulang di tanah suci, dapatnya anak itu. Nak mendapatkan nomor 2 tadi ha. Pemuda mukmin yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Kalau belum lagi berdoa seperti itu, berdoalah kini, tapi tidak mesti di tanah suci ya. Mungkin kita bangun jam 3, jam 4 berdoalah kepada Allah, ya Allah, belum ada anakku ini yang saleh, belum ada anakku yang salehah, cucu pun belum nampak lagi ya Allah. Yang termasuk dalam kategori nomor 2 yang ada dalam hadis di atas. Kita mesti minta, jangan tidak minta. Bapak itu doanya, berdoa di Multazam, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah di Raudhah. Ya Allah, saya malu datang dari kepulauan Indonesia ke sini. Malu saya karena saya baca Quran saya tidak faham ya Allah. Saya baca hadis saya tidak mengerti. Sekarang saya tidak belajar bahasa Arab ya Allah, semuanya bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i, wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Lihatlah ya, wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Jadi bapak itu nangis dia, ya Allah kurniailah saya anak yang pandai bahasa Arab. Nangis 2 kali, 3 kali, 4 kali doanya, berulang-ulang doanya di tanah suci. Akhirnya sepulangnya dari tanah suci dapat dinya, subhanallah, dapat. Untuk mencapai target nomor berapa tadi? Nomor 2 di atas, bahwa mendidik anak keturunan yang saleh akan menaikkan kedudukan anda kelak dalam surga. Lihat surah At-Tur. Dalam surah At-Tur ada tentang ayat keluarga di sana, ayat 21 hingga 28. Jadi berarti berapa ayat? 9 ayat. Ayat tentang keluarga. Selain ayat tentang masjid bagi pencinta masjid, ayat tentang keluarga bagi yang ada keluarga, dan semua kita ada keluarga. Ayat-ayat kekeluargaan perlu dilihat. Dalam surah At-Tur ini apa ceritanya? Cerita ahli keluarga yang masuk jannah. Nah, hebatan cerita naon? Masuklah si anak ke jannah. Dia mungkin hafal Quran, dia mungkin belajar sampai universitas. Orang yang alim, orang yang saleh, masuk ke surga.
Lalu sampai di surga, jalikia inangnya, dicarinya ibunya, dicarinya mandehnya, dicarinya ayahnya. Ayah saya di mana, ibu saya di mana? Ada dalam surah At-Tur ya. Kemudian anak ini tahu yang ayahnya di bawah. Derajat di jannah itu ribuan, lebih 6.000. Lantai di surga itu derajatnya lebih 6.000. Mungkin anak ini di lantai yang ke 300, ibunya mungkin lantai 2, lantai 3. Contohnya lah. Lalu si anak tadi, ya Allah, manalah saya enak duduk di lantai 300, ibu saya di bawah, anak saya di bawah. Maka dicari ibunya dan ayahnya di lantai 3, dinaikkan katanya. Nah, itu ceritanya kok. Surat Tur. Jadi untung benar kalau orang itu berhasil mendidik anaknya, anak yang saleh-salehah. Kalau tidak dapat anak, cucu. Kalau tidak dapat cucu, di bawahnya lagi. Kalau tidak dapat juga anak sendiri, cari anak orang lain yang ada potensi, ada bakat, ingin jadi anak yang pintar, anak yang saleh, didik, kasih sponsor. Dapat kedua-duanya lagi bagus. Anak kita dapat, anak orang lain dapat. Tapi kalau tidak ada sama sekali, susah nanti ya. Ini surah At-Tur ayat 21 sampai 28. Dan malaikat ada meraih doa para malaikat pemikul arasy. Ini juga hebat nih. Ada dalam Quran surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Kategori manusia yang didoakan malaikat pemikul arasy, doa malaikat ini 24 jam. Doa malaikat ini 24 jam. Kalau Bapak dapat mengisi syarat-syarat yang ada dalam surah At-Tur, syaratnya ada 3 saja. Nah, itu kalau ada Quran di tangan kan senang. Nah, syaratnya 3 saja. Kalau buka Quran halaman 467, 468. Keterangan manusia mukmin yang didoakan malaikat pemikul arasy. Tadi kita cerita tentang orang yang berinfak dapat doa malaikat, orang yang duduk di masjid dapat doa malaikat. Jangan lupa kalau kita datang di rumah, kenapa ke masjid? Ingin dapat doa malaikat. Orang yang mendengar ceramah pengajian dapat doa malaikat dan dapat keampunan gratis dari Allah. Kalau ada pengajian seperti ini, nanti pengajian sudah selesai, Allah membuat pengumuman kepada malaikatnya, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun, kata Allah. Berhubung dengan doa malaikat pemikul arasy ini, bisa dilihat surah Ghafir ya. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. 3 ayat doa malaikat itu. Teks doa malaikat itu dalam 3 ayat. Doa ini sepatutnya menjadi doa harian kita. Doa di Quran yang diawali dengan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabbana, rahmatmu sangat luas. Cara malaikat berdoa memuji Allah dulu. Cara ini bisa kita aplikasikan dalam doa harian kita. Kalau kita minta keampunan dosa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, contohnya. Tapi doa malaikat di sini, ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Engkau tahu mereka ini hidup di era globalisasi namanya. Tidak sama dengan zaman Nabi Muhammad. Kita hidup sekarang di era globalisasi, kebanjiran informasi sekarang. Malaikat mengatakan, ilmumu sangat luas ya Allah, engkau tahu mereka hidup di era globalisasi.
masyarakat Kampung Cubada, pencinta Masjid Nurul Iman, hidup di era globalisasi. Allah, engkau tahu keadaan mereka itu. Faghfir lillazina tabu, ampunilah dosa orang yang bertobat. Syarat nak dapat doa malaikat pemikul aras ini mesti bertobat. Pertama iman, yang kedua tobat, kemudian wattaba'u sabilak, yang ketiga ittiba. Nah, ini kita mesti belajar ya, istilah Al-Quran kita mesti belajar. 3 syaratnya, iman kita tahu, tobat kita tahu, ittiba artinya mengikut ajaran Allah, mengikut ajaran Rasulullah. Jangan menyalahi, jangan mengingkari ajaran Allah, jangan mengingkari ajaran Rasul. Kalau sudah terpenuhi syarat yang 3 ini, al-iman wa taubah wal ittiba, akan dapat doa pemikul aras. Doanya apa? Faghfir, ampuni dosanya ya Allah. 1. Yang kedua, waqihim azabal jahim, lindungi daripada azab neraka. Al-maghfirah wal wiqayah, dapat keampunan, dapat penjagaan daripada azab neraka. Nomor 2. Nomor 3, Rabbana wa adkhilhum jannat, masukkan mereka ke dalam jannah ya Allah. Subhanallah. Ini kandungan atau konten yang ketiga dari doa malaikat. Pertama maghfirah, yang kedua taubat, yang ketiga wiqayah, terpelihara pada azab neraka. Yang berikutnya dukhulul jannah, masuk jannah. Bahkan di sini waman salaha min abaihim, ayahnya juga tolong dimasukkan ke dalam jannah, ibunya, neneknya, kakeknya. Kalau yang didoakan itu si anak, kalau yang didoakan itu si ayah ataupun si kakek, masukkan cucunya, anaknya, menantunya, rumpun keluarga. Seorang yang saleh di kalangan keluarga, keluarganya semua mendapat doa malaikat. Tadi dalam surat Tur, seorang yang saleh di antara keluarga, nanti ahli keluarga yang tinggi derajatnya di jannah menaikkan yang di bawah ke atas. Jadi beramal ini bukan sendiri-sendiri ya. Saya untuk saya tidak, saya untuk ibu saya juga, untuk ayah saya juga, untuk kakek saya juga, untuk nenek saya, untuk anak saya, untuk menantu, untuk cucu, untuk rumpun keluarga. Masuk jannah bukan sendiri-sendiri. Seorang yang saleh dalam surat Tur, rumpun keluarganya mendapat doa. Waman salaha min abaihim, ayahnya dan ibunya, kakeknya dan neneknya, wa azwajihim, partnernya, pasangan hidupnya, bahkan dalam satu tafsir teman baiknya. Seorang yang saleh, temannya dapat doa malaikat juga. Maka kita perlu berteman dengan orang yang saleh. Wa dzurriyyatihim, zuriatnya juga. Ini kata ulama, ayat surah Tur ini ayat perlindungan yang hebat dalam Al-Quran. Ayat perlindungan, penjagaan, protection. Ayat ingin memprotek, menjaga, melindungi keluarga. Inilah ayatnya kata ulama. Yang bilang ini namanya Yahya bin Muaz Ar-Razi, terdapat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Kalau ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, ayo perhatikan ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir, terapkan dalam kehidupan, insya Allah rumpun keluarganya akan selamat nanti di sana. Lalu seterusnya apa? Katanya di sini, masukkan mereka ke dalam jannahmu. Wa man salah min abaihim, ayah ibu kakek dan neneknya dan zuriatnya yang saleh. Innaka antal azizul hakim. Ini sanjung lagi. Di awal doa malaikat menyanjung, di penghujung doa malaikat juga menyanjung. Doanya belum habis lagi, ada lagi ayat terakhir sekali, ayat 9. Waqihimus sayyiat, lindungi mereka daripada segala kejahatan, segala musibah, segala bahaya. Ini termasuk COVID-19, termasuk corona, termasuk gempa. Ayat agar terlindung daripada musibah, daripada bencana, penyakit jasmani, rohani, kebinasaan harta benda, ada dalam Quran. Itulah doa malaikat tadi ya. Jadi sepatutnya jadi amalan kita lah ini ya. Ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Waqihimus sayyiat,
lindungi mereka daripada segala mara bahaya ya Allah. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Orang yang terselamat daripada kejahatan nanti dari kemudian, itulah yang meraih kejayaan yang gemilang, kejayaan yang gemilang. Jadi perlu disimak ya, yang dalam kurungnya ayat surah Ghafir 7, 8 dan 9 nanti dilihat sampai di rumah, agar Anda dan rukun keluarga tergolong selamat dan terpelihara. Ini doa yang dikubah sendiri supaya kita tergolong dalam golongan yang 7 di atas. Allahumma ja'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Itu doanya, agar kita termasuk dalam kumpulan kategori manusia yang 7 yang selamat nanti dari kemudian, yang sudah kita bicarakan tadi 1 sampai 7. Doanya apa? Allahumma ja'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya jemaah pengajian Masjid Nurul Iman Kampung Cibada ini tergolong orang yang engkau lindungi nanti dari kemudian. Di bawah lagi doa untuk cinta masjid, agar kita mencintai masjid. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. 3 kali ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Maknanya, ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu ya Allah. Kan tadi tajuknya pencinta masjid dijamin selamat. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu hatal mamat, sampai meninggal. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal di hari saya meninggal saat saya masih berjalan ke rumahmu ya Allah. Artinya apa? Bapak itu di hari dia meninggal dia sehat, tidak perlu masuk hospital, masuk rumah sakit. Kalau bapak doa dapat. Ada seorang ibu di Batu Sangkar, pencinta masjid, meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu orang tuh wirid sesudah sholat, la ilaha illallah, la ilaha. Situ ibu itu meninggal. Tapi dari waktunya muda, waktunya sehat, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kalau datang maghrib ke masjid, tidak pulang kecuali setelah selesai isya. Kalau ada pengajian ikut pengajian, kalau tidak ada pengajian dia baca Quran. Umurnya tak silap, kalau tidak lupa saya 84 tahun, di atas 80. Meninggal di masjid sesudah sholat maghrib, waktu berwirid. Di sana mereka ada tahlilan ya, ada tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Disitulah ibu itu meninggal. Baru lagi kami ke Batu Sangka bersobok dengan seorang jemaah masjid. Kata ibu itu, saya yang merebahkan ibu itu sesudah dia meninggal katanya. Saya antara satu dengan ibu yang meninggal itu katanya. Inilah doa.